Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dengan Rado Research Center dalam program Bedah Riset Artikel Jilid 5. Jadi tanpa kita sadari kita terus berbuat, terus untuk mengisi hari-hari dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya. Di antaranya adalah dengan menerima beberapa kiriman riset artikel dari mahasiswa. Tentunya untuk tujuan skripsi atau tujuan riset lainnya. Nah, bedah riset artikel jilid 5 ini itu kita akan beri judul yang menarik tentu saja dengan software R mengupas riset artikel internasional. Nah, ada yang berbeda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan menggunakan software R 100%. Jadi totali 100% itu kita akan gunakan R untuk menjawab semua yang diperlukan dalam suatu riset artikel. Nah, riset artikel kali ini itu berasal dari mahasiswa matematika prodi matematika yang akan dibedah pada saat ini, pada pertemuan bedah riset artikel jilid 5. Nah, riset artikel yang dikirimkan kepada Rado Research Center itu cukup menarik. Di mana riset artikel itu kalau kita lihat, ini dapat kita lihat riset artikel tersebut, statistical distribution fitting to the number of COVID-19 deaths in the South Africa. Jadi riset artikel ini ingin menentukan model fungsi densitas atau model peluang yang terbaik untuk data jumlah kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 di negara Afrika Selatan. Jadi merupakan suatu riset artikel yang cukup menantang dengan kasus yang kekinian. Jadi kalau kita lihat dari judul riset artikel yang diberikan oleh mahasiswa tadi, ternyata kita belum bisa lepas daripada cerita menentukan fungsi densitas peluang. Jadi kalau masih cerita fungsi densitas peluang, tentu kita semua tahu rohnya adalah bagaimana cara mengestimasi parameter dari fungsi densitas peluang yang diberikan pada riset artikel ini tentunya. Cuman ada hal yang menantang pada riset artikel ini, dia menggunakan data COVID-19. Wah, ini memang best riset artikelnya saya rasa. Semoga sukses kepada mahasiswa yang memberikan riset artikel yang akan kita bahas nantinya sampai tuntas. Saksikan terus, jangan kemana-mana. Pada riset artikel ini, kalau kita lihat ada beberapa fungsi densitas peluang yang digunakan. Jadi kalau kita lihat pada riset artikel ini, masih menggunakan fungsi densitas diantaranya adalah Weibull, gamma, eksponensial, dan log normal. Jadi kalau sekali lagi kita lihat pada riset artikel ini seperti yang kita sampaikan, memang dia tidak terlepas dari menggunakan beberapa fungsi densitas peluang yang telah kita sering bahas, kita sering kupas seperti Weibull dan gamma. Weibull gamma adalah merupakan suatu densitas peluang yang sangat menarik yang bisa digunakan kepada beberapa data seperti data hujan, kecepatan angin, dan sekarang juga digunakan oleh riset artikel ini untuk data COVID-19. Nah, mengenai teoretikal saya tidak akan bahas lagi. Silakan nanti cek di beberapa pertemuan video yang telah kita lakukan. Gamma dan Weibull itu kita sudah menelanjangi 100% itu. Apa itu gamma, apa itu Weibull. Jadi tidak perlu saya bahas lagi, silakan nanti dicek sendiri. Nah,
Yang berikutnya tentu saja dalam menyukseskan suatu bedah riset artikel yang digunakan untuk membuat skripsi tentunya adalah sumber data. Data perlu. Jadi dalam riset ini nantinya kepada mahasiswa kita dapat berikan beberapa sumber website yang berhubungan dengan coronavirus tentunya. Di antaranya adalah website yang digunakan untuk khusus data ini adalah pada website New Deaths. Jadi kalau kita lihat ada New Deaths. New Deaths ini maksudnya adalah jumlah kematian per hari. Jadi dalam seluruh negara itu jumlah kematian per hari itu terus diperbarui datanya. Hingga sekarang sampai tanggal 22 September, data itu terus diperbarui untuk data New Deaths. Jadi indahnya data ini, dia sudah diformat dalam file CSV. File CSV ini maksudnya data yang disajikan itu tinggal dipanggil dengan menggunakan software R. Jadi kita tahu software R memerlukan data yang disimpan dalam format CSV. Nah, beberapa informasi juga seperti new confirmed case. New confirmed case itu artinya adalah jumlah yang positif. Jadi kalau new death, jumlah kematian per hari. Kalau confirmed case, jumlah yang positif. Berbeda antara jumlah yang dikonfirmasi positif dan jumlah kematian. Sedangkan total deaths adalah total kematian secara kumulatif hari per hari. Total confirmed case itu adalah total yang positif COVID-19. Nah, jadi sumber data ini sangat penting. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa Prodi Matematika yang mengirimkan riset artikel ini. Karena kita sekaligus dapatkan sumber data, kita akan nanti membahas dengan R, semoga nanti akan berjalan dengan baik. Nah, pada riset artikel tersebut ada beberapa yang dihasilkan. Kalau kita lihat, tentu saja hal-hal seperti ini tidak asing kepada kita. Tetap ada beberapa teknik yang digunakan untuk menentukan fungsi densitas peluang terbaik atau nanti disebut dengan good of fit statistik. Jadi goodness of fit statistik ini, jadi ada bahasa goodness of fit statistik diantaranya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, Kramer-von Mises, Anderson-Darling. Ini merupakan teknik-teknik untuk menentukan model terbaik. Juga di sini ada menggunakan cara AIC, AKK Information Criterion, ada Bayesian Information Criterion. Nah, yang mana yang disebut yang terbaik adalah yang paling banyak nilai terkecilnya. Jadi kalau kita lihat di sini di AKK dan BIC ini gamma merupakan nilai yang terkecil, sedangkan untuk beberapa halnya Anderson-Darling dia masih yang terkecil, Anderson-Darling, Weibull yang terkecil, dan yang lain-lainnya masih selang-seling antara Weibull gamma, tetapi pada AKK dan BIC dia yang terkecil, jadi boleh dikatakanlah gamma yang terbaik. Oleh sebab itu dalam riset artikel ini nanti jangan heran yang ditampilkan nilai parameternya, shape dan scale ini hanya untuk gamma, karena dalam anggapan riset artikel ini adalah gamma yang terbaik. Oke, tidak masalah, bisa diterima alasan-alasan seperti itu. Karena dua hal telah menyatakan yang terkecil, maka yang lain-lainnya mungkin nanti bisa ikut, karena yang lain-lainnya nanti masih berselang-seling. Di antaranya kalau kita lihat di Kolmogorov ini yang terkecil adalah Weibull. Kalau kita lihat di Kramer-von Mises juga yang terkecil adalah Weibull. Anderson-Darling juga masih yang terkecil adalah jadi Weibull. Jadi terserah nanti mana mau yang diklaim, mau menggunakan Weibull boleh, menggunakan gamma boleh. Karena kita lihat di sini Weibull ada 3 yang menyatakan, ada Kolmogorov, ada Kramer, ada Anderson. Sedangkan gamma hanya ada 2 saja, AKK dan BIC. AIC dan BIC. Jadi nanti terserah
apakah gamma atau Weibull, nanti ada alasannya masing-masing. Kalau Weibull, dia ditunjukkan oleh 3 alat uji, sedangkan gamma hanya ada 2 alat uji, yaitu KIK information dan Bayesian information criterion. Nah, pada grafik juga dalam gambar ini juga kita lihat grafik juga ditampilkan. Kita lihat di sini adalah grafik histogram. Histogram itu berasal dari data sebenar, data kematian sebenar di Afrika Selatan. Kita akan melihat kebaikan model, seperti apa model tersebut dapat mengikuti pola histogram. Jadi kalau ada garis di sini saudara lihat, itu adalah garis yang dihasilkan dari model. Ini udah berkali-kali kita sentuh. Jadi kalau kita lihat model yang ditampilkan gamma juga seolah-olah juga belum baik kalau menurut pandangan saya pribadi, karena nilai untuk histogram yang tertinggi itu masih melampaui dari data yang sebenarnya. Jadi ada kemungkinan nanti kita lihat dengan menggunakan R, apakah Weibull ini bisa menangkap dengan baik atau bagaimana. Karena dalam jurnal dalam riset artikel hanya ditampilkan dengan menggunakan gamma. Tapi saya masih yakin bahwa Weibull masih bisa menangkap dengan baik semua grafik yang ada. Kita akan nanti saksikan terus. Nah, dari hasil-hasil ini kita yakin bahwa riset artikel yang dibahas oleh peneliti yang berasal dari Afrika Selatan ini masih sebatas menggunakan penentuan fungsi densitas peluang. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan lihat. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya pada pertemuan bedah riset artikel jilid 5 kali ini, kita menjanjikan bahwa ada bahasa R yang sangat sederhana yang bila kita jalankan semua hasil grafik, hasil uji kebaikan itu baik nanti Kolmogorov-Smirnov, baik AIC, BIC, serta grafiknya itu akan ditampilkan hanya dengan menggunakan bahasa program R yang sederhana ini. Jadi langkah pertama jangan lupa diinstal dulu paket Fit DISTR Plus ini. Jangan lupa, saya sudah ajarkan pada siswa matematik Win bagaimana cara menginstal paket yang diinginkan. Ini nama paket resmi. Surfing adalah nama data. Data upsell dollar deaths artinya adalah data kematian pada Afrika Selatan. Fitway artinya adalah bagaimana nanti parameter Weibull itu nanti dihasilkan dengan menggunakan maksimum likelihood. Jadi kalau FitG menghasilkan parameter untuk gamma, FitLN digunakan untuk log normal. Dan summary akan menghasilkan nilai AIC, BIC, dan beberapa informasi penting. Dan ini adalah beberapa grafik yang dihasilkan seperti pada riset artikel. CDF-COM merupakan grafik distribusi fungsi yang dihasilkan oleh model dan distribusi fungsi yang dihasilkan oleh data sebenar. Ingat, dalam statistik kita mengatakan bahwa ada yang disebut dengan F besar atau disebut dengan fungsi distribusi, ada yang disebut dengan F kecil yang disebut dengan fungsi densitas peluang. Jadi kalau disebut dengan CDF-COM adalah F besar, fungsi kumulatif atau fungsi distribusi. Dense-COM ini adalah density-COM, artinya fungsi densitas peluang melawan data atau melawan histogram tadi. Jadi ada histogram dan ada grafik nanti, itu namanya dense-COM, ada QQ-plot-COM dan ada PP-COM dan ada GovStat. GovStat ini adalah goodness of fit. Semua nilai yang dikeluarkan oleh riset artikel tadi ada pada GovStat. Jadi sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada mahasiswa karena riset artikel Anda telah
berhasil kita sempurnakan dan kita sederhanakan dengan menggunakan suatu program yang sangat sederhana. Nanti kita akan jalankan seperti apa hasilnya. Tentu saja untuk mahasiswa kita tidak mengharapkan saudara berleha-leha, meskipun kita bantu dalam program bedah riset ini, kita bantu kerumitan mahasiswa, tapi kita tidak berharap mahasiswa terlalu berleha-leha, tetap belajar, terutama saudara memahami secara teoretikal apa itu fungsi densitas peluang, apa itu fungsi distribusi, apa maksimum likelihood, dan seterusnya. Oke, kita akan coba lihat sama-sama seperti apa program yang kita hasilkan ini kalau dijalankan dengan menggunakan distribusi, dengan menggunakan programan R. Kita akan lihat sama-sama, tentu saja kita akan lihat. Oke, ini R, kita share R. Oke, ini bahasa R kita. Jadi kalau saudara lihat, ini merupakan bahasa-bahasa R yang telah kita tampilkan, yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi kita coba buka layarnya menjadi 2 layar, kita coba jalankan seperti apa yang dihasilkan. Kita coba jalankan. Oke, sama-sama kita lihat. Oke, kita lihat jalankan. Oke. Oke, ada datanya belum kita panggil. Kita ada datanya belum kita panggil. Kita panggil datanya terlebih dahulu. Oke, ada kesalahan. Jadi sekali lagi kita akan panggil datanya dulu. Kita sebut dengan bahasa data read.csv. Oke, file.choose. Oke, ini data kita panggil, enter. Kita simpan data South Africa CSV. Kita jalankan, oke, kita ganti, kita ingin data tersebut datanya besar dari 0. Data-data yang hilang atau data yang negatif itu kita abaikan. Oke, data besar dari 0. Oke. Oke, data. Nah, ini data, ini adalah data dari data kematian yang ada di Afrika Selatan pada tanggal 27 Maret 2020 sampai 20 Mei 2020 seperti yang dihasilkan oleh riset artikel. Nah, setelah ada data, kita coba jalankan kembali program ini. Kita coba jalankan kembali program. Oke, kita jalankan kembali program. Data kita ganti namanya dengan surfing. Karena dalam pakai surfing ya kita pakai surfing. Apakah wajib surfing? Tidak. Boleh nama lain, nama sendiri boleh dan seterusnya, tidak ada masalah. Oke, setelah surfing kita ganti. Oke, setelah kita lakukan di sini surfing, kita ganti surfing. Lalu kita jalankan program yang ada. Kita jalankan program yang sebelumnya. Kita coba jalankan sama-sama. Oke, ini dia. Ternyata dapat kita lihat di sini, ternyata hasil yang dapat kita lihat sama-sama di sini. Ternyata hasil program ini adalah CDF. Nah, ini CDF artinya ini adalah fungsi distribusi atau F besar. Yang warna merah adalah Weibull. Jadi memang kelihatannya Weibull lebih baik. Jadi kita berbeda pendapat dengan riset artikel. Sedangkan dari grafik yang satu lagi yang histogram, ini histogram data dengan fungsi, ketiga fungsi. Yang biru-biru di atas ini saudara lihat itu adalah gamma. Yang seperti pada riset artikel yang kita bahas tadi, gamma nilai dominan atau nilai yang paling tinggi dari histogram tadi, gamma dia terlalu over.
terlalu tinggi untuk mengcapture. Sedangkan yang merah Weibull sangat cantik untuk menangkap. Jadi saya sepakat di sini bahwa ada perbedaan kita sedikit. Kita ditunjang oleh beberapa, kita lihat grafik dari Weibull, sedangkan dari nilai kita lihat EKIK dan seterusnya. Nah ini nilai EKIK dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, kita jalankan lagi ini EKIK. Oke, ini dari nilai-nilai yang dalam jurnal. Oke, ini kita lihat. Nah, ini Kolmogorov. Jadi kalau kita lihat di sini, Weibull masih yang terkecil. Jadi untuk Kramer Polymerase, Weibull yang masih yang terkecil 0,09. Pada Kolmogorov Sumir pada gamma, jadi kalau kita lihat Kolmogorov, Weibull 0,14, gamma 0,15. Log normal 0,15, masih Weibull yang terkecil. 0,14. Kalau Kramer von Mises, Weibull 0,09, gamma 0,11, Weibull 0,15. Masih juga Weibull yang terkecil. Dari Anderson-Darling, Weibull dia 0,6, gamma 0,9, sedangkan gamma 0,7, ini dia. Weibull 0,6, gamma 0,7, sedangkan Anderson-Darling 0,9. Jadi kalau kita lihat dari ketiga alat uji ini masih Weibull yang terkecil. Nah, sedangkan untuk KK, ya, ini untuk yang nilai AIC yang kita sebut dengan AIC, ada nilai BIC, Weibull, kalau Weibull AIC 261, gamma 260. Beda sedikit. Bayesian juga BIC Weibull 265. Bayesian 6264. Jadi kalau begitu kita bisa mematahkan atau kita bisa berargumentasi sedikit dengan penulis riset artikel yang dikirimkan bahwa yang terbaik itu adalah Weibull karena beberapa uji dan ditambah dengan grafik itu kita sepakat bahwa yang terbaik adalah masih Weibull. Kalau kita lihat gamma berwarna biru terlalu overdosis untuk menangkap histogram yang paling maksimum nih, yang hitam ini maksimum. Sedangkan yang warna merah itu Weibull sangat cantik untuk menangkap data yang ada di histogram. Oke, kita sepakat bahwa kita lebih cenderung mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah Weibull. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada rekan mahasiswa hanya dengan menggunakan simple bahasa program seperti ini, semua nilai yang ada pada riset artikel tadi dapat diperoleh. Oke, apakah itu bukan merupakan suatu kemudahan? Saya rasa itu merupakan suatu kemudahan. Kemudahan yang sangat menarik. Jadi ada yang bertanya, Pak, kenapa kita terus menggunakan Weibull, gamma? Saya hanya menjawab, memang fungsinya gamma, cuman aplikasinya kepada hal-hal yang terbarukan. Sama dengan orang buat mobil, kalau cerita mobil dari dulu udah ada. Tapi orang terus buat mobil. Seperti mobil Avanza tahun 2020 dengan 2021, 2022. Bedanya enggak ada, bedanya sedikit sekali. Paling nanti desain yang berbeda. Tapi orang terus buat mobil. Jadi begitu juga dengan model statistik ini. Jangan takut cerita gamma, Weibull. Yang paling penting adalah model statistik yang Anda kuasai dapat membantu memberikan pandangan tersendiri terhadap kasus yang Anda pahami, yang akan Anda dalami tentunya. Dalam masalah ini saudara ingin menggunakan data COVID, yaitu luar biasa. Karena kita tahu COVID-19 sekarang masih booming, masih viral masalah COVID-19 ini di mana-mana.
terus meningkat bahasa nilai-nilai COVID ini, artinya bahwa selagi masih diperlukan orang perbincangan COVID ini, maka semua keilmuan yang bercerita tentang COVID dari sudut-sudut pandang berbeda sangat baik untuk dibahas atau sangat baik untuk diceritakan dalam suatu riset. Jadi sekali lagi, riset artikel yang kita taja pada kesempatan riset artikel pada jilid 5 ini saya rasa merupakan suatu hal yang sangat menarik, karena pada riset artikel jilid 5 ini saya rasa kita tidak lagi membahas menggunakan beberapa teori-teori yang telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi kita lebih cenderung menggunakan pemrograman komputer. Saya rasa zaman terus berubah, zaman terus maju, cara-cara manual, pikiran manual itu sudah tertinggal, harus diikuti perkembangan keilmuan tadi, yang mana perkembangan keilmuan tadi seiring dengan perkembangan komputer tentunya, terutama sekali dengan menggunakan bahasa program. Sekali lagi, saya selalu menunggu riset-riset artikel yang akan dibahas atau yang dibedah oleh Rado Research Center tentunya. Kita selalu membuka kesempatan kepada baik mahasiswa maupun rekan-rekan dosen, selagi Rado Research Center masih bisa mengupas, membahas masalah riset artikel, kita akan terus lakukan bedah riset artikel. Semoga apa yang kita sampaikan ini membantu, terutama untuk mahasiswa tentunya, dalam memudahkan membuat skripsi. Tetap kita berada di rumah, patuhi protokol kesehatan tentunya, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.